Saya baru bayar ke LPK itu hanya 1 juta rupiah. Kalau misalkan kalian nggak percaya, Dejobo, nggak apa-apa. Yang terpenting saya ini nggak bohong, saya nggak ngada-ngada, tapi yang saya bayarkan ke LPK itu hanya 1 juta. Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas proses tentang alur kerja ke Jepang. Oke, alhamdulillahirabbil alamin minasang, dan ini adalah video pertama seperti ini, video yang membahas tentang alur proses buat kerja ke Jepang lagi. Yang mana video ini dibuat sudah di Jepang, alhamdulillahirabbil alamin, berkat doa keluarga, teman-teman semuanya, dan seluruh yang suka support ke channel saya ini. Alhamdulillah saya menjadi semangat, dan sekarang saya sudah 3 hari tinggal di Jepang. Nah, di video kali ini saya ingin membahas ataupun ingin eh, sekaligus menjawab mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di pertanyaan ya YouTube, di media sosial TikTok dan yang lain sebagainya. Itu yang berhubungan dengan proses-proses Jepang. Jadi pertanyaan yang paling umum itu katanya dari LPK mana? Oke Minasang, sebenarnya ada satu hal yang saya itu agak takut membahas ini, tapi dulu saya pernah izin ke admin LPK, katanya boleh-boleh aja selagi enggak menimbulkan hal-hal yang negatif untuk membahas LPK ya maksudnya. Oke, siap. Kalau gitu saya akan bahas dari pertama. Pertama, saya itu bukan LPK, tapi saya itu kelas online Minasang. Jadi nggak langsung ke LPK, tapi kelas online selama 3 bulan. Dan itu saya sambil bekerja gitu, sambil bekerja di Indomaret, sambil ya nggak di LPK gitu, nggak lingkungan LPK, bukan. Tapi posisinya itu kayak sambil kerja gitu. Ya di Indomaret, terus pulang dari Indomaret baru kerjain tugas dan yang lain sebagainya. Itu selama 3 bulan. Nah setelah itu saya baru masuk ke LPK Joy Care namanya. Nah saya kadang nggak menyebut LPK Minasang. Kenapa? LPK Joy Care itu sendiri tidak tidak menerapkan ataupun tidak memvulgarkan dia itu menatasnamakan LPK gitu, tapi ya Nihongo Gakko waktu itu ya, ya intinya sama, intinya Toroku Shenkikang ataupun penyalur tenaga asing ke Jepang intinya. Dan dia itu waktu itu kebetulan saya pernah belajar sama orang Jepang seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya eh, apa namanya saya dari LPK mana, saya dari Joycare. Oke, cukup ya. Nah, yang selanjutnya itu ada pertanyaan, Kak katanya, udah berapa lama dari proses belajar sampai terbang ataupun sampai tiba di Jepang ini? Itu kurang lebih Minasang saya itu hampir 2 tahun. Jadi buat teman-teman yang suka nanya ya, yang suka nanya, Kak udah berapa lama di LPK? Dari daftar LPK sampai berangkat berapa lama? Saya itu lama banget pokoknya, sekitar 2 tahun. Ataupun 1 tahun 8 bulan, jadi soro-soro 2 tahun. Kenapa? Saya itu Minasang waktu itu 2 kali gagal mensetsu karena tidak ada rezekinya. Nah maka dari itu dengan saya gagal mensetsu itu saya diundur lagi gitu kan, jadi saya eh, lambat lagi gitu untuk dapat jobnya, untuk dapat untuk dapat mendangnya. Jadi lama lagi hingga akhirnya saya itu eh, 1 tahun lebih. Selain itu juga saya itu COE itu lama banget Minasang. COE aja itu hampir 5 bulan. Nggak tahu kenapa, karena kaisanya belum siap lah, itu inilah dan yang lain sebagainya. Tapi alhamdulillah pas kemarin saya ketemu sama orang-orang Kaisa itu baik-baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang selanjutnya itu pertanyaan tentang biaya ini. Kak, biayanya habis berapa? Nah, ini jujur ya, sebenarnya biaya LPK ini di mana-mana itu beda-beda Minasang. Akan tetapi jujur aja nih, jujur, saya baru bayar ke LPK itu hanya 1 juta rupiah. Kalau misalkan kalian nggak percaya,
Daijoubu, nggak apa-apa. Yang terpenting saya ini nggak bohong, saya nggak ngada-ngada, tapi yang saya bayarkan ke LPK itu hanya 1 juta dan sisanya itu dana talang. Tapi dana talangnya bukan seperti yang apa yang jisu-jisu kayak gitu ya. Soalnya turun bayar sekian, kontrak turun bayar sekian, enggak. Jadi dana talangnya itu setelah keluar apa namanya, setelah saya menerima Kyuryo ataupun setelah saya menerima gaji di Jepang, itu pun gaji kedua bukan gaji pertama, itu baru saya punya tagihan ke Joycare itu. Nah jadi intinya gini, biaya saya ke Joycare itu ataupun ke LPK itu hanya 1 juta di awal. Sisanya kayak membuat visa, kayak buat SSW, terus JFT gitu kan, itu dirembes minasan. Sistem rembes itu gimana sih? Jadi kita bayar sendiri dulu, kayak misalkan JFT nih 550 kita bayar sendiri. Nah setelah itu si berkas pembayarannya ataupun bekas pembayarannya itu kita kirimkan ke LPK, dia ganti lagi. Jadi hitungannya tetap LPK yang bayar. Sama seperti itu, visa dan yang lain sebagainya. Oh Gomen, kayaknya ini enggak deh, kayaknya paspor satu enggak, paspor ya. Dan tiket pesawat dan yang lain sebagainya itu dibayar oleh Joycare ataupun dibayarkan oleh LPK. Lalu kalau di total-total ya Minasang, kalau di total-total pembiayaan pribadi itu kan beda-beda ya, makanya saya nggak bisa menyimpulkan saya habis berapa. Di LPK aja kayak saya waktu itu kalau nggak salah itu bekal itu 7 juta selama 4 bulan. Nah setelah itu kan, setelah apa namanya, setelah eh, nah setelah dari Joycare kan nggak langsung ke Jepang, nggak langsung ngurus apa proses ke Jepang. Saya kerja lagi karena nggak ada job, karena belum dapet job dan yang lain sebagainya. Jadi di situ juga perlu biaya pribadi. Kalau misalkan emang dihitung-hitung ya kayak biaya pribadi, biaya apa namanya selama masuk LPK sampai sekarang terbang, kayak biaya pribadi yang nggak kehitung gitu loh maksudnya, ya itu udah gede banget. Tapi kalau misalkan biaya ke LPK, biaya apa namanya, biaya cuman masuk duit ke LPK itu hanya 1 juta. Kalau hitungannya kayak tadi, misalkan dari masuk LPK terus kayak ngitung jalan di LPK, main di LPK, terus kayak hiburan di LPK, ya itu mungkin 60-70 itu juta ya, itu bakal habis. Karena apa ya, itu hitungannya biaya pribadi gitu. Karena ya setelah dari LPK alhamdulillah saya kerja lagi selama 6 bulan. Saya kerja lagi Minasang nih, setelah pulang dari LPK itu saya kerja 6 bulan di LPK Suka. Lalu pernah saya ngajar di Papua itu 3 bulan. Nah itu kalau hitung-hitungan biaya itu ya, itu kan bukan proses ke Jepang itu, tapi biaya ini apa namanya, biaya kebutuhan sehari-hari ya, bener-bener gede banget kalau hitungannya dari masuk LPK itu. Nah kalian mau percaya ataupun enggak saya masuk 1 juta ke LPK, silahkan kalian tanya ke WA saya, nanti saya sampaikan pertanyaan kalian ke Joycare ataupun langsung ke Joycare aja boleh, nggak apa-apa. Dan mungkin kalian ingin masuk ke Joycare ataupun tertarik buat ke sana dan yang lain sebagainya, ya bagus kalau misalkan apa ada niat buat ke Jepang. Tapi saya kakunin ataupun saya pastikan ke kalian harus sabar minasan. Karena proses ke Jepang ini Masya Allah bukan main. Sabarnya itu benar-benar diuji gitu. Jadi ya gimana lagi gitu. Gak ada cara lain kecuali belajar fokus, terus apa namanya, kita itu belajar fokus, belajar disiplin waktu, lalu wajib sabar. Karena di LPK manapun kalau nggak sabar itu pasti susah dapat job, dan pasti akan ada niatan pindah ke LPK lain dan yang lain sebagainya. Oke Minasang, kalau Minasang ada yang masih ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan saya bahas lagi sehubungan dengan proses kerja ke Jepang di video-video berikutnya. Oke Minasang, terima kasih sudah nonton video saya sampai akhir. Saya Gomaren Mite Kurete. Arigatou gozaimashita. Ja, otsukare sama desta.